Makanya kadang pengen saya tantangin tuh, bisa buktiin nggak itu netizen kalau Mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Ya, itu terus terang saya pribadi sebagai orang tuanya saya menyesal sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama aku Nora di Mipmap Channel. Di video kesempatan kali ini seperti biasa kita bikin video reaction lagi, yang mana video reaction ini itu tentang Gubernur Jawa Barat, yaitu KDM Kang Deddy Mulyadi, yang kerap disebut dengan sebutan Bapak Aing gitu loh. Di video kesempatan kali ini itu ada remaja yang nekat berdebat dengan KDM pada waktu bulan lalu atau minggu-minggu lalu, dan sekarang itu perkembangannya seperti ini. Dan dia udah punya tempat tinggal juga, terus habis itu banyak juga job atau endorsan gitu loh. Meskipun dia ngedebat dengan kesalahannya yang menuntut dan gak terima kebijakan KDM atas stay di tour, terus habis itu perpisahan tetap diadakan gitu loh. Ini tetap menjadi berkah buat dirinya, karena dengan masalah itu atau kejadian itu dia banyak banget yang ngajak collab gitu loh, dan job untuk endorsement gitu. Langsung aja kita gaskan ke videonya. makanya kadang pengen saya tantangin tuh, bisa buktiin nggak itu netizen kalau katanya yang awal tuh saya yang greget banget dibikin katanya settingan, bisa buktiin nggak kalau dia settingan? Oh, ibu sempat nantangin gitu ya? Pengennya, saya kan nggak berani ngomong, nanti saya dihujat lagi habis nanti. Pengen dalam hati saya itu pengen ngomong begitu. Ibu takut ya dengan hujatan itu? Kan takut ya, lebih ke mawas ya, kasihan nanti kalau saya semakin banyak ngomong makin mundur nanti ke situ terus. Nah, itu rumah apa sih? Rumah pribadi. Rumah Iya, tinggal. rumah tinggal. Rumah pribadi, ya, rumah tinggal. Itu udah berapa lama tinggal di situ? Dari aku lahir di situ. Dari tahun berapa? 2005. Iya, 2004 apa 2005? 5 ya? Berarti udah hampir 15 tahun ya? 20 tahun 20 lebih, tahun ya, lebih. 20 tahun. Kali ya dibully di sekolah. Enggak dibully. Ya Lah, kalau banyak. bully kan serem ya bahasannya ya. Bukan ya. dibulinya bersyukur kalau dikasih uang ya cukup, tapi kan kalau untuk membangun rumah atau seterusnya kan kurang cukup. Maksudnya ya Mana ya? Bocahnya kan memang kalau ngomong suka nggak kekontrol. Ya orang tuanya juga ngedon ya. Tapi ya dikuat-kuatin buat anak ya. teman-teman sih mungkin ada yang bangga, ada yang enggak juga ya. Soalnya dari anak-anak mungkin yang seusia aku, mungkin baru ada aku kali ya, mungkin ya. Baru ada aku yang berani speak up, apalagi debat dengan beliau yang punya jabatan tinggi. Sebenarnya ya takut. Ya emang sebenarnya gimana ya? Bocahnya kan memang kalau ngomong suka nggak kekontrol. Ya bener kan, efeknya kesininya ya bikin nggak nyaman juga. Jadi kayak kehidupan kita yang nggak kayak kemarin, bikin nggak nyaman. Jadi pikiran juga nggak tenang. Jadi megang HP juga nggak berani. Soalnya banyak yang nge-DM melalui semua sosial media aku, diserang juga gitu. Ada ancaman juga kan, jadinya nggak tenang juga. Ya, emang bentuk tulisan sih, tapi kan ya bikin was-was juga, takut sama anak kenapa-napa gitu. Dulu bocahnya namanya ini gitu kan, dia termasuk privasi dia tuh. Tapi sampai ke sekolah dibongkar juga kan. Jadi dia ngerasa kok sampai segitunya gitu kan, dia cuma kayak bingung dia jadinya, itu salahnya saya apa terlalu ini gitu, ngomongnya apa salah bagaimana. Kali ya dibully di sekolah. Enggak dibully. Ya Lah, kalau banyak. bully kan serem ya bahasannya ya. Bukan ya. dibully, lebih Cuma ke kayak iya gitu. Dari yang SD, Ngomong. yang SMP gitu sama. Enggak nangis, cuma kayak diledekin, kayak diajak bercanda lah. Wah, kakak kamu viral ya gitu doang. Paling yang ini kakaknya artis jangan ditemenin gitu. Iya gitu. Enggak dibully, enggak. Kalau bully jatuhnya kan lebih ke ngerasa perubahan dari sebelumnya banyak ya. Jadi kalau keluar itu agak takut, agak was-was, soalnya ada yang perhatiin. Waktu itu aku pernah keluar, penampilan aku mungkin kurang rapi, terus ada yang nge-DM melalui email, dia bilang lihat aku gitu. Sampai kemana-mana bawa masker, bawa Iya, jadi Pak, kerudung biar nggak kelihatan kalau ini jadi pakaiannya lebih tertutup. bikin nggak nyaman, mau ngapa-ngapain nggak nyaman. Istilahnya kalau nggak saya dampingin, ya orang tuanya juga ngedon ya. Tapi ya dikuat-kuatin buat anak ya. Jadi kalau di depan dia kita seolah-olah nggak kenapa-napa, padahal di belakang juga nangis.
sama ayahnya juga nangis. Kalau sama aku juga sama sih, takut juga. Soalnya kalau keluar sedikit agak was-was ya. Iya, Ada didampingin terus sama kita kemana-mana. dampingin sama Mau jualan dari rumah tapi bingung mulai dari mana? Nih, aku kasih tips simpelnya. Pertama, pilih platform yang sering kamu pakai, misal Instagram atau WhatsApp. Yang kedua, foto produk harus jelas. Lebih bahas fokus ke intinya sih yang penggusuran. Harapan-harapan ya kemanusiaan ya gitu. Sudah diterima di UI? Belum. Baru ujian. Kapan mau ujian nih? Kemarin tanggal 28 April. 28 April, belum dapat hasil ya? Belum, pengumumannya kalau nggak salah 28 Mei. 28 Mei, oke. 3 minggu lagi. Ambil program studi apa di UI? Filsafat. Filsafat? Iya. Oh, berat amat. Itu jurusan pilihan sendiri atau papa mama yang ngarahin? Pilihan sendiri. Kenapa ambil filsafat? Lebih tertarik sama teori-teori sih. Oh, itu sebabnya kamu berani berdebat dengan Gubernur Jawa Barat ya? Sekarang Aura tinggal di mana? Masih di Cikarang. Di lokasi yang sama, berbeda atau? Berbeda, cuman agak dekat dengan jarak Dekat dengan lokasi yang penggusuran itu? Oke, orang tua apa sekarang kegiatannya? Bingung juga ya, soalnya mau usaha, lokasi ini kurang strategis. Ada rencana nggak kemudian untuk bantu orang tua? Ada. Apa kira-kira? Ya mau nyari ruko gitu buat dagang Mau usaha dagang apa? ya. Karena orang tua kan usahanya supplier botol ya, mungkin cari-cari ruko biar bisa bantu orang. Bang Ego juga pernah ngelihat banyak yang komen, ada juga komennya yang menurut Bang Ego ini nggak wajar lah ya. Ada yang komen LC lah seperti itu. Ada kan? Kita buka-bukaan aja itu ada tuh. Bang Ego juga ngelihat gitu teman-teman. Di TikTok kan banyak tuh. Bang Ego kan juga netizen. Bang Ego lihat lah komen-komen, ada yang komen seperti itu. Itu gimana perasaan kamu di komen seperti itu? Sakit ya? itu nangis. Nangis ya? Karena aku secara pribadi aku juga orangnya jarang keluar rumah sih. Jarang keluar rumah ya? Kalau keluar ada keperluan aja. Aura, emang sekarang itu kerja kamu apa sih? Kalau aku kan ini sekarang masih nunggu pengumuman buat universitas sih Kak. Oh, pengumuman universitas. Universitas mana? UI. Oh, semoga lolos ya. Amin, Pengumumannya kapan? Tanggal 28. 28 ini? Ya. Oke. Mbak Ego pernah ngeliat beberapa cuplikan kamu tuh ada di TV. Kayak di stasiun TV A, stasiun TV B. Kamu tuh ada juga ikut syuting gitu ya? Iya. Itu sudah sejak kapan? Aku itu dari kelas 2 SMA. Sudah dari kelas 2 SMA, kamu memang suka ikut seperti Iya. itu? Oh, jadi memang hobi ya? Iya, Oh. suka dunia acting. Oh gitu, sampai sekarang pun masih? Masih. Apalagi dengan kejadian ini, tambah aja banyak nih yang ngundang ya? Iya, banyak Iya. podcast sih. lebih Podcast. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Nah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Lucu ya, rumah gua digusur, wisuda ditiadakan. Katanya pembangunan, tapi yang dikorbanin rakyat kecil. Yang kecil tuh kemungkinan mau makan malam ini. Udah, lagi ngapain sih masih mikirin wisuda SMA? Rumah kalian aja baru digusur. Kalau misalkan tetap ada wisuda, orang tua kalian cari duitnya apa nggak makin susah? Iya, tapi kan bisa dibikin proyek. Proyek apaan anjir? Ya, proyek. Pokoknya pemerintah gak adil lah, rumah gue digusur. Emang kenapa bisa digusur? Iya, soalnya itu tanah pemerintah. Nah, itu lo tahu kenapa? Nggak semua orang bisa berteriak, makanya gue yang bersuara. Oh, nggak usah bersuara lagi, nih gue ada kok rekaman suara lu. Nih, Diperhatikan saat ajuan pinjaman di aplikasi pinjaman daring yang resmi. Jumlah limit pinjaman iklan pinjol. Jangan-jangan dia sengaja ya maksa wisuda biar orang tua pada pinjol. Ya udah kalau gini mah kita gusur aja kepalanya. Wisuda tuh cuma 1 juta doang Pak. Kenapa sih harus dihapus Pak? Walaupun saya orang miskin, kan saya juga berhak buat bergaya Pak. Walaupun saya nggak punya rumah, kalau buat bergaya mah saya bisa Pak. Masih ada pinjol. Orang tua saya berhak Pak ngelihat saya wisuda. Mereka berhak buat ngutang, minjem duit, nyari duit buat saya wisuda. Tolong jangan dihapus Pak. Walaupun saya miskin, saya berhak buat bergaya. Terima kasih. Adik, kalau misalkan video ini lewat di FYP kamu, tolong pahami kata-kata tante ya.
Oke, kalau memang kamu tidak terima karena memang tidak ada sosialisasi terkait dengan penggusuran rumah kamu yang berada di sekitar bantaran sungai. Di situ yang bisa kamu kritik untuk pemerintah. Karena kamu tinggal di bantaran sungai, seharusnya kamu bisa paham dan melihat bagaimana susahnya cari uang itu kayak gimana. Kalau kamu bilang perpisahan itu akan menjadi sebuah kenangan yang tidak akan terlupakan, di saat kamu lulus SMA atau bahkan lulus kuliah nanti, kenangan-kenangan itu akan sirna seiring berjalannya waktu dan kamu akan lebih fokus untuk gimana cari uang untuk melanjutkan hidup kamu atau bahkan keluarga kamu nantinya. Kalau udah tahu cari uang itu masih susah, mau ngeluarin duit harus tahu mana yang didahulukan. Satu lagi, kamu kan juga daftar kuliah, dan kalau misalkan kuliah kamu keterima, apakah itu tidak perlu dana? Biaya kuliah itu mahal sayang, dan kamu bilang cuman 1 juta. Cuman 1 juta itu adalah untuk event 1 hari. Kalaupun kamu dapat bantuan dengan biaya kuliah ringan, bisa saja kamu itu juga mendapatkan biaya kuliah 1 juta per semester. Bandingin, 1 juta untuk 6 bulan atau 1 juta untuk 1 hari. Dipakai ya logikanya. Orang yang banyak bicara dan orang yang bisa ngomong kayak dia, itu belum tentu pintar loh guys. Dia itu asal ngoceh, tapi dia tidak tahu akar permasalahannya. Dia hanya mengedepankan apa yang dia inginkan dan keinginan dia dibandingkan dengan kebutuhan dia. Makanya kayak begini, ekonomi sulit, kelakuan elit. Nah kayak rumahnya di bantaran kali lagi. Tapi sekolahnya bukan. Yang boleh wisuda cuman yang S1. Nggak semua orang bisa kuliah. Terus background videonya itu background rumah yang emang kurang layak gitu. Maksud gue kayak lo seriusan ngomong kayak gitu? Halo, salah satu indikasi kenapa aturan itu dikeluarin adalah karena biaya wisuda itu memberatkan orang tua. Gue bukan orang yang tidak mampu. Jadi mau lo mampu, mau lo kaya raya, mau lo nggak mampu, itu harganya sama. Dan bagi orang yang kurang mampu, itu memberatkan. Lo jangan ngelihat dari perspektif diri lo dan ego lo aja sebagai orang yang mungkin hanya kayak sekali seumur hidup ngerasain wisuda. Hello! Bagaimana bisa makan untuk besok dan minggu depannya daripada sekedar sekali seumur hidup. Kadang gue tuh kayak, aduh, gue tahu konotasi pemerintah itu emang buruk, politik tuh kotor, bla bla bla. Tapi kalau misalnya ada sebuah kebijakan ataupun aturan, coba lo tinjau lagi, apakah memang seburuk itu? Apakah aturan itu selfish atau dibuat untuk kepentingan pribadi atau emang kepentingan masyarakat? Aturan Kang Deddy yang ini menurut gue tuh masuk akal banget. Melihat ya, sorry banget, keadaan ekonomi orang-orang di Indonesia yang kebanyakan tuh masih kekurangan gitu. Mendingan nggak usah. Terus terang mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Ya, itu terus terang, saya pribadi sebagai orang tuanya, saya menyesal sekali kenapa di hari itu Aura saya bujuk untuk menemui Bapak Gubernur. Aura bilang sama saya, Pak, kenapa tadi Papa kok nggak bela Aura gitu loh. Saya merasa kasihan. Udah kalau itu saya nggak usah bantu ibu deh. Kenapa? Karena ibu mapan. Orang sekolah aja pengen ada wisuda. Berarti kan punya kemampuan. Ini juga Pak. Saya nggak usah bantu ya. Enggak gitu Pak, kan saya Mau secerdas apapun kita, mau setinggi apapun IPK kita, atau mau sebanyak apapun pengetahuan yang kita kuasai, kalau kita ngomong dengan nada yang sombong, orang nggak akan ada yang suka. Tapi kalau kita humble, orang akan respect. Nih kalian lihat aja sendiri aura mukanya ketika ngomong sama Kang Deddy Mulyadi. Aura songongnya tuh kelihatan kuat banget. Sok-sokan ngomong soal keadilan, padahal dia sendiri itu nggak adil sama orang tuanya. Gimana enggak? Kalian lihat aja. Kelihatan banget kalau dia itu lebih dominan daripada kedua orang tuanya. Kalau misalnya keinginannya nggak diturutin tuh dia bisa ngamuk, mungkin dia bisa marah-marah, dan itu kayaknya orang tuanya tuh takut banget sama dia. Orang di mana-mana seneng, study tour dihapus, wisuda-wisudaan dihapus, dia malah tantrum. Nggak berasal dari keluarga kaya tapi gayanya selangit. Yang namanya karakter itu susah diubah, karena udah kebentuk dari kecil. Dia ini udah dari kecil, udah terbiasa apapun yang dia mau itu selalu harus dituruti. Kalau nggak dituruti dia bakalan ngamuk, bakalan marah-marah sama orang tuanya. Makanya orang tuanya itu harus selalu nurutin apa yang dia mau. Walaupun susah, walaupun misalnya nggak ada duit, orang tuanya itu rela harus minjem sana-sini untuk menuhin apa yang dia mau. Gitu. Nih, kalian lihat potongan video ini. Terima nggak? Kalau saya sih ngikut orang tua, kan yang tinggal punya rumah itu kan orang tua saya. Bukan saya. Enggak, Mbak Auranya perlu nggak kontrak rumah? Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya nggak terlalu, soalnya kan. Dan dia sudah menjadi bintang iklan, sudah bisa mencari uang oleh dirinya sendiri. Jadi bukanlah kategori remaja apalagi anak-anak. Yang kedua,
perlu dipahami oleh semua bahwa dialog saya dengan Aura itu adalah dialog yang ingin menggambarkan tentang masa depan anak-anak kita. Pertama, Aura bukanlah anak remaja, tapi menurut saya sudah dalam kategori dewasa. Karena usianya sudah hampir 20 tahun. Dan dia lulus SMA setahun yang lalu. Dan dia sudah menjadi bintang iklan, sudah bisa mencari uang oleh dirinya sendiri. Jadi bukanlah kategori remaja apalagi anak-anak. Oke Baju, itu tadi video di sore hari ini. Terima kasih banget untuk kalian semuanya yang sudah menonton video aku dari mulai awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena dengan like, komen, subscribe kalian aku terus bisa membuat video kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.